Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang adab makan dan adab minum ya. Poin yang selanjutnya yaitu yang nomor 5. Porsinya ini kita berbicara idealnya, Pak. Idealnya itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita bisa mencontohnya, melakukannya, maka itu luar biasa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu idealnya. Hikmahnya apa? Kalau kita ingin sehat, diantaranya adalah dengan bagaimana kita meneladani Nabi SAW makan dan minum. 1 dari porsinya, yang 2 kemarin dari objek yang kita makan, sumbernya, baik cara mendapatkannya maupun zat yang kita makan. Lalu yang ketiga, posisi dari makan itu sendiri ya. Kemarin yang terakhir adalah jangan makan sambil berdiri, jangan minum sambil berdiri. Sekalipun ada beberapa hadis yang menyebutkan itu pernah dilakukan oleh Nabi, tapi kalau kita kompromikan beberapa hadis itu, kesimpulannya yang lebih utama makan sambil duduk, minum sambil duduk ya. Kemudian yang kelima, tidak menyantap makanan yang masih panas. Nah, ini yang maniak siapa namanya? Apa namanya itu yang suka-suka kopi ya? Kopi, teh. Ada di sini yang suka banget kopi? Ada? Oh, rata-rata kayaknya suka kopi. Enak nggak minum kopi kalau dingin? Nggak enak gitu ya. Kecuali kopi gelas ya, mungkin yang di kulkas itu. Kopi apa namanya itu, minuman ringan. Rata-rata panas. Ternyata di sini ada petunjuk tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 hadis yang sebutkan di sini, ya. Tapi di sini saya sebutkan hadis yang lain ya, sebelum kita masuk ke hadis itu. Yang pertama dari Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Apabila beliau menghidangkan tharid, tharid itu sejenis makanan kalau di tempat kita mirip bubur ayam ya, bubur ayam. Dia sedikit menutupnya ya, bubur ayam itu kan panas, sedikit menutupnya, atasnya ditutup hingga asap panas itu hilang. Panas itu kan mengeluarkan asapnya itu. Lalu dia berkata, Asma binti Abi Bakar ini, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innahu a'dhamu lil barakati. Jadi istri beliau ini paham apa yang disuka oleh Nabi, dan apa yang dilakukan oleh Nabi itu bagian dari syariat. Hadis, termasuk hadis Nabi. Maka ini juga termasuk yang harus kita teladani. Di antaranya adalah Asma binti Abi Bakar ketika menghidangkan sejenis bubur ayam. Cuma itu tharid, itu bubur yang biasanya dicampur daging dan roti kadang. Ketika itu maka beliau tidak langsung menghidangkan dalam kondisi panas diberikan untuk disantap, tidak. Maka ditutup sedikit, kemudian sampai asapnya hilang. Lalu dia mengingat ya, di antara sabda Nabi SAW, Innahu a'dhamu lil barakati. Makanan yang tadinya panas, kemudian setelah hilang panas itu, ya masih anget-anget, lidah kita itu bisa tahan untuk minumnya, memakannya. Maka kata Nabi itu, Innahu a'dhamu lil barakah. Itu yang lebih berkah ya, jadi kalau mau makan, mau minum, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Karena ada beberapa kekeliruan sebenarnya ya.
Di antaranya apa nanti ya kita sebutkan. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka makan minum yang dingin, ya, yang tidak panas? Ada hadis yang dhaif, tapi ini setidaknya memberikan petunjuk kepada kita ada rekam jejak di situ. Hadisnya dhaif yang diteliti oleh para ulama bahwa di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disuguhkan sepiring makanan yang masih panas. Makanan masih panas. Lalu kemudian Nabi tidak jadi mengambil makanan itu. Kemudian Nabi bersabda, Allahumma la tut'imna naran, innallaha la yut'imna naran. Ada doa di situ. Ya Allah, jangan engkau berikan kami makanan api. Sesungguhnya Allah itu tidak memberikan makanan api kepada kami. Panas itu kan identik dengan api. Identik dengan api. Maksudnya mengeluarkan asap seperti itu. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Ya, di sini. Ya. Riwayat Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Abridu ta'am al-harra. Dinginkanlah makanan yang masih panas. Fa inna ta'amal harra, sesungguhnya makanan yang masih panas itu ghairu dzi barakatin, tidak mengandung keberkahan. Tidak berkah makanan yang masih panas, artinya yang disantap itu bukan ini ada makanan panas tidak berkah. Bukan, maksudnya adalah makanan yang masih panas lalu kemudian disantap itu tidak berkah. Bahkan beberapa kalangan ahli medis menyebutkan siapa yang sering dia menyantap makanan panas itu bisa merusak ini bagian tenggorokannya, bagian tenggorokan, dan itu bisa memicu katanya kanker katanya, ya. Maka di sini terbukti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada kita sebagai umatnya untuk tidak menyantap makanan yang masih panas. Memang di situ ada sensasi tersendiri di beberapa orang, ya. Dan dia suka makan panas. Di dalam doa Nabi tadi yang menyebutkan Allahumma la tut'imna naran, innallaha lam yut'imna naran. Kenapa? Karena identik panas itu adalah dengan api. Bahwa kita paham orang-orang kafir ketika masuk neraka itu, maka di situ tidak ada makanan yang dingin. Silahkan buka di dalam Al-Quran itu yang menceritakan tentang keadaan neraka. Maka makanan orang-orang penduduk neraka itu semuanya panas. Di antaranya ayat yang kita semuanya hafal, surat yang kita hafal. Hafal betul Pak? Al-Ghasyiyah hafal ya? Alhamdulillah. Yang belum hafal silakan ngapalin. Al-ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah, yaitu tentang hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Jadi pada hari kiamat itu nanti akan ada muka-muka. Di sini kan muka banyak ini. Artinya mewakili akan ada banyak manusia, banyak orang yang dia khasyi'ah, tertunduk hina, takut. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, amilatun nasibah. Padahal dia sudah berusaha keras, bekerja keras ketika di dunia. Pulang malam, pergi malam, pulang malam, dan seterusnya. Capek hidup di dunia. Amilah, beramal, nasibah yang berat. Tasla naron hamiyah. Tapi wujuhu yawma idzin khasyiyah ini, muka-muka yang dia tertunduk hina itu, tasla naron hamiyah, dialah yang akan menuju atau digiring ke dalam api neraka. Tusqa min ainin aniyah. Mereka akan dikasih minum ainin, sumber mata air, aniyah, yang panas. Maka minuman orang-orang penduduk neraka itu adalah minuman yang sangat panas. Sangat panas. Di dalam surat apa ya itu? Setelah surat As-Surah kalau tidak salah, disebutkan dengan jelas
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna syajarataz zakum. Jadi nanti di neraka itu akan ada yang namanya pohon zakum. Inna syajarataz zakum ta'amul athim. Pohon zakum ini adalah makanan bagi orang-orang yang pendusta, orang-orang yang dia berdosa, ahlu maksiat, orang-orang penduduk neraka. Kal mughli yaghli fil butun. Jadi panas sekali. Panasnya itu seperti baja yang meleleh. Kal mughli yaghli fil butun. Tapi manusia yang ada di neraka itu, penduduk neraka itu sangat haus. Mereka sangat lapar. Mau tidak mau harus dimakan itu. Padahal panas sekali. Tadi syajarataz zakum itu adalah makanan penduduk neraka. Kal mughli, dia itu mendidih seperti baja yang dilelehkan, mendidih gitu ya. Kita melihat magma kalau di puncak gunung itu bagaimana kita melihat itu mendidih seperti itu. Itu air yang sangat panas, berapa ribu derajat Celcius itu. Itu harus dimakan. Yaghli fil butun, dan itu akan mendidih di dalam perut. Kaghalyil hamim, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti air yang mendidih bergejolak. Maka nanti akan hancur perutnya. Nanti ditumbuhkan lagi kulit-kulitnya, tulang-tulangnya, semuanya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ketika disiksa di dalam api neraka merasa haus, merasa lapar. Akhirnya makanan yang ada cuma itu. Mau tidak mau harus dimakan. Ketika disantap hancur lagi perutnya, hancur semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini kesempatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala agar kita masih diberi kesempatan untuk beramal soleh supaya kita dijauhkan dari api neraka. Dan Rasulullah tidak suka makan makanan yang panas karena identik dengan makanan penduduk ahli neraka. Karena itu Nabi memberikan petunjuk kepada kita, abridut ta'amal harra. Dinginkan makanan yang panas. Apa saja? Mie ayam, bakso, kopi, teh, dinginkan dulu. Jangan diseduh kemudian disantap. Gitu ya. Jangan dulu. Nah, kemudian kesalahannya apa? Ketika orang menyantap makanan yang masih panas itu rata-rata adalah kopi pasti ditiup. Yang saya lihat, gak ada orang air mendidih dituangkan, diaduk, kemudian langsung diminum. Tidak ada yang kuat. Ya kan? Pasti ditiup dulu. Ternyata satu, dia tidak mengikuti petunjuk Nabi untuk didinginkan dulu ini makanan, ini minuman. Yang kedua, dia meniup makanan dan minuman. Padahal Nabi SAW melarangnya. Nah di sini. Naha Rasulullah SAW. Rasulullah itu melarang. Anin nafkhi, untuk meniup fit ta'ami wasyarab, makanan maupun minuman yang masih panas. Jadi kalau minum kopi jangan ditiup. Seruput, keren ya. Itu melanggar dua petunjuk Nabi SAW. Maka sampai sekarang ini saya termasuk bukan pecinta kopi, bukan pecinta teh. Termasuk nggak pernah minum itu. Saya gula pasir, teh, kopi di semua ada, tapi untuk tamu saya nggak pernah minum itu. Bener Pak? Artinya apa? Apa jenengan berarti orang minum kopi? Bukan. Boleh minum kopi silakan, minum teh silakan, tapi petunjuk Nabi itu tunggu jangan sampai panas banget itu, kemudian minumnya ditiup-tiup, atau masih panas seperti itu diminum. Ya, tunggu agak anget lah, anget yang ini kuat. Lalu bagaimana cara mendinginkannya? Tidak boleh ditiup-tiup. Nah Rasulullah SAW anin nafkhi fit ta'ami wasyarab. Jangan ditiup. Artinya kalau mungkin itu makanan dikipas. Ya, bisa pakai kipas atau kipas angin. Kalau itu minuman bisa 2 gelas, tuang kanan, tuang kiri, seperti itu. Ya, yang penting jangan diminum. Diminum. Oh, iya. Berarti nggak tidur ya Pak? Alhamdulillah. Jangan diminum kalau panas. Jangan ditiup kalau panas. Kita lanjutkan. Makan dan minum dengan tangan kanan. Nah, ini kita banyak menontonnya di media sosial,
di kemudian televisi ataupun yang lain, itu ada beberapa adegan-adegan yang kita melihat bagaimana orang-orang itu minum makan dengan bukan tangan kanan. Ya. Beberapa misalkan orang lagi endorse misalkan produk apa dari jenis makanan dan minuman, yang kanan itu pegang handphone besar gitu ya, yang ini pegang minuman. Itu contoh adegannya seperti itu. Kemudian minum pakai tangan kiri. Itu ketika umat Islam, anak-anak kita, generasi muda itu melihat terus menerus, itu akan terekam dan akan termakan propaganda itu. Akhirnya manusia gampang minum, makan, tidak memperdulikan tangan kanan atau tangan kiri. Yang penting makanan masuk, disantap. Dan saya perhatikan masih banyak yang demikian. Makan enak aja tangan kiri. Padahal Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Idza akala ahadukum," jika salah seorang di antara kalian makan, "falyakul biyaminihi," makanlah dengan tangan kanan. "Wa idza syariba ahadukum," jika salah seorang di antara kalian minum, "falyashrab biyaminihi," maka minumlah dengan tangan kanan. Kenapa demikian? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimali. Nah, ini iman lagi yang harus ada dalam diri kita. Kita harus percaya setan itu, kata Rasulullah, makan dan minum dengan tangan kiri. Mana setan? Inilah domain iman, kepercayaan yang ada dalam diri kita. Dan Allah telah mengabarkan di dalam surat Al-A'raf bahwa bangsa jin itu ada. Dia ada di dimensi lain tapi tidak lepas dari dimensi kita sebagai manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Jin, iblis dan pasukannya itu melihat kalian. Dan itu masuk dalam dimensi kita. Dia akan terus menggoda kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala supaya tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sementara kita tidak melihat mereka. Tapi kita harus percaya ada dalam kehidupan kita alam jin, setan, yang mereka akan terus menggoda, membisikkan yuwaswisu fi sudurinas, dalam dada-dada hati-hati manusia. Maka kita harus percaya itu. Inilah iman. Dan di antara yang harus kita percayai, setan, iblis, jin, mereka itu ya, jin-jin yang kafir, itu namanya setan. Mereka itu makan dan minum dengan tangan kiri. Dan disebutkan di dalam sebuah ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, supaya kita menyelisihi, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Di antaranya dalam hal makan dan minum pun kita tidak boleh mengikuti mereka. Karena kita hamba Allah, kita orang beriman, kita punya identitas sendiri, yaitu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan dan minum dengan tangan kanan. Ya. Kalau kita perhatikan logikanya juga demikian. Ya. Semua yang baik-baik, Rasulullah itu cinta dengan yang tangan kanan. Fitana'ulihi fi ketika memakai sandal, wa tarajulihi ketika menyisir, wa fi sya'ni kulli, semua yang baik-baik Nabi itu akan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Rasulullah yuhibbu tayammun, menyukai yang kanan daripada yang kiri dalam perkara yang baik. Contohnya ketika memakai sandal, kanan dulu, melepas kaki kiri. Ketika memakai baju, kanan dulu, melepas yang kiri dulu. Ketika menyisir, kanan dulu, tidak kiri dulu. Lalu kemudian ketika makan dan minum pun Nabi memakai tangan
kanan. Kenapa demikian? Karena kiri ini identik untuk hal-hal yang kotor. Ya, mohon maaf kalau kita bersih-bersih, maka pakai tangan kiri. Ya, kalau yang kotor-kotor pakai tangan kiri, karena yang kanan itu adalah untuk hal-hal yang baik. Ya, jadi sekarang perhatikan, ingatkan teman, ingatkan putra-putri kita. Biasanya anak kecil ini ujian bagi kita. Anak kecil 2 tahun, 4 tahun itu. Kalau tidak kita tuntun, mereka refleks makan minum pakai tangan kiri. Pertanyaannya adalah mengapa? Anak kecil kok refleks gitu? Artinya kalau dari kecil anak kecil itu dari kecil dia sudah makan dengan tangan kanan, untuk kita apa yang tersisa jihadnya sebagai orang tua? Maka orang tua sebentar-bentar ngomong tangan kanan, Lek, jangan lupa makan tangan kanan. Minumnya tangan kanan jangan lupa. Duduk. Itu supaya apa? Kita sebagai orang tua terus ada perhatian. Wallahu a'lam itu ya. Anak kecil refleksnya seperti itu. Maka itu adalah ruang bagi kita untuk ada interaksi dengan anak. Makan tangan kanan, minum tangan kiri, duduk. Supaya ada interaksi itu ya. Tapi itu refleks. Maka kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu makan tangan kiri, minum tangan kiri, refleks. Bapak apa? Anak-anak ya? Hah? Aduh ya. Bapak anak-anak ya. Jadi mohon perhatikan, sekarang kalau makan minum tangan kanan, jangan tangan kiri ya. Lalu kemudian makan dengan tangan dan menjilati jari jemari. Ini ada beberapa hadis. Yang pertama, saya sebutkan dulu bahwa Nabi itu lebih suka makan dengan jari jemari, dengan tangan. Tidak memakai sendok. Artinya pakai sendok apakah boleh? Boleh pakai sendok, tidak haram hukumnya. Tidak haram. Tapi Nabi sebagaimana hadis Ka'ab bin Malik dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bi 3 asabi. Ini idealnya. Nabi itu kalau makan dengan 3 jari. 3 jari. Anak-anak kecil itu ada yang makan ini, Bang. Oh. Ya. Ini bukan 5 jari lagi ini. 1 kepal ya, 1 kepal. Ada anak-anak yang seperti itu, anak SD saya pernah lihat. Makanya gini aja. Nah, 3 jari yang dimaksud seperti apa? Ini. Ibu jari, telunjuk sama jari tengah. Nabi kalau makan seperti ini. Duh, aku bermangan tegas aku berdua. Maka para ulama menyesuaikan. 3 jari itu untuk makanan-makanan yang bertekstur bisa diambil dengan 3 jari. Kalau makanan berkuah ya tidak memakai 3 jari. Ya, ini tidak. Ya, disesuaikan. Maka di sini Ibnu Hajar dia menyimpulkan demikian. Qadhi bin Iyad dia pun menyimpulkan demikian. Kenapa Nabi makan dengan 3 jari? Karena dengan 10 jari, 5 jari itu menurut para ulama itu identik dengan orang yang rakus. Nah, kalau kita nggak makan pakai 3 jari, saya enaknya kok pakai sendok, ya silakan pakai sendok dan itu tidak haram, boleh-boleh saja. Afdalnya pakai tangan dan saya kalau dibandingkan lebih sering makan pakai tangan daripada sendok. Saya ya. Lebih sering makan pakai tangan daripada sendok. Kalau pakai sendok ya boleh silakan, tapi ya sendoknya sendok yang standar. Jangan sendok centong ya, centong. Atau kalau udah pakai sendok standar, porsinya harus standar. Ya sendoknya standar tapi pluk gue ceruh banget gue ya. Nah, itu juga tidak bagus. Artinya apa? Kenapa Nabi mengecilkan porsi ini? Karena itu identik dengan orang yang rakus, ya, orang yang rakus. Maka Nabi makan dengan 3 jari. Selain itu boleh, artinya boleh tidak memakai jari, memakai sendok boleh. Tapi memakai jari itu, jari jemari itu ternyata ada kelebihan sendiri. Dan itu sudah diteliti dalam ilmu medis. Ada hikmahnya ternyata. Tapi kita beribadah kepada Allah bukan tatabu'ul hikmah, bukan mencari hikmah. Bukan mencari hikmah. Aku puasa Senin Kamis mensehat, bukan. Mendekatkan diri kepada Allah. Aku makan pakai 3 jari supaya sehat, bukan. Meneladani, intinya adalah sebagai ibadah meneladani Rasulullah. Maka disebutkan fa idza faragha la'iqaha. Kalau Nabi selesai makan, jari jemari ini dijilatin oleh Nabi. Mohon maaf ya, dijilat seperti ini, jilat-jilat. Ya, dibersihkan.
dibersihkan. Jadi Nabi itu betul-betul makan itu bersih. Yang di piring bersih, yang di tangan pun bersih. Bersih sekali. Kenapa demikian? Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW apabila makan maka dia menjilati 3 jari jemarinya dan menyuruh para sahabatnya ketika makan untuk membersihkan piring makan menggunakan jari. Ini piring makan ya, kayaknya nekanu jangan ayam masih anak kuah-kuah ya, gitu. Itu Nabi menyuruhnya membersihkan piring makan itu dengan jari jemari. Kalau piringnya bukan dijilati, bukan ya. Biasanya anak kecil ini bukan. Kalau Nabi petunjuknya adalah kalau piringnya itu dibersihkan dengan jari jemari baru dijilati. Seperti itu. Kemudian beliau bersabda, "Fa innakum, sesungguhnya kalian itu la tadruna fi ayyi barakatin, fi ayyi ta'amikum al-barakah." Kalian itu enggak tahu makanan yang Anda santap dari pertama dari bismillah sampai terakhir alhamdulillah alladzi at'amana dan seterusnya, mana yang paling berkah? Suapan yang pertama ataukah yang tadi dijilati ataukah yang di tengah-tengah? Kalian itu enggak tahu mana yang paling berkah. Maksudnya makanan berkah itu apa? Makanan yang akan mendatangkan diri kita sehat, makanan yang menyehatkan kita, makanan yang membuat badan kita itu bugar. Jadi enggak semua yang kita santap itu akan membuat sehat. Makanya sampai sekecil itu pun Nabi membuat atau menyuruh kepada kita untuk memperhatikan dengan baik. Karena la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Mana yang lebih berkah? Bisa jadi di jilatan terakhir itulah yang membuat kita sehat. Ternyata yang sisa-sisa makanan di piring itulah yang sebenarnya bisa jadi ketika itu yang akan membuat badan kita sehat, ternyata tidak kita ambil, dibuang saja. Ya, dibuang. Sing jilati kucing, sing sehat kucing. Nah, hati-hati. Makanya ya. Nah, jadi itu petunjuk Nabi SAW dan itu sudah dibuktikan secara medis. Ya. Kita tambah dulu dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum min ta'ami, jika salah seorang di antara kalian makan, ya, maka fala yamsah yadahu, jangan dibersihkan, diusap. Sekarang bisa memakai tisu, bisa memakai lap. Jangan diusap dulu, dibersihkan dulu. Hatta yal'aqaha, sampai kalian itu menjilat-jilatinya, au yul'iqaha, atau dijilatkan kepada orang lain." Nah, ini sabda Nabi. Tapi para ulama menyebutkan orang-orang yang paling dekat dengan Anda, istri, anak. Ya jilati gitu ya. Tapi jangan sama teman-teman kerja. Berkah monggo. Jangan ya. Ngasuk mengsari gelas ora doyan mangan, tanggung jawab. Ya itu. Jangan. Itu yang selanjutnya. Hadis dari Jabir bin Abdullah, ya. Di sini sebutkan enggak? Ya. Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Syaitan itu akan hadir dalam setiap aktivitas kita. Dalam makan, dalam minum, dalam mengaji seperti ini, ya. Kalau matanya ketip-ketip gue, nah berarti nang sandinge gue. Ketip-ketip. Kayaknya kiane nggo gantungan iki, ayun-ayun. Arif ya. Nah, masuk isuk-isuk usaha arif. Yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu 'inda ta'amihi. Mohon maaf, sampai jima kita berhubungan suami istri, setan itu datang. Makanya harus baca bismillah. Hafal doanya, Pak? Waduh, ora ya. Ya minimal bismillah lah. Aja kelalen bismillah. Yang belum nikah hafalin dulu. Nah, hafal dulu. Itu wajib untuk dihafal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In qadallahu bainahuma waladan." Kalau Allah mentakdirkan dari hubungan suami istri itu lahir seorang anak, lam yadurrahu syaitan, maka setan tidak akan bisa mengganggu anak ini. Itu jangan sepele loh, bismillah doang. Hati-hati ya. Ki anak wangen banget diomongi lu, mungkin kelalen orang maca bismillah. Hati-hati, Pak. Hatta yahdurahu 'inda ta'amihi, sampai dalam hal makan, menyantap makanan kesenangan kita,
kebutuhan kita sebagai manusia, setan itu hadir. Maka Nabi memberikan petunjuk kepada kita, fa idza saqatat min ahadikum luqmatu. Kalau ada makanan dari piring kalian atau makan kita kemudian ada yang terjatuh, saqatat falyumit makana biha min adha. Ada itu kotor. Maka ambil makanan itu yang jatuh, ya. Misalkan nasi jatuh ada berapa upak. Berapa upak mboten, Pak? Upak satu nasi itu namanya upak ya. Jatuh ada 3 misalkan 3. Itu ambil. Kalau ada pasir dikit buang. Taruh di piring makan. Ya. Ini petunjuk Nabi. Fal yumit makana biha min ada. Kalau ada yang jatuh, ambil dan buang yang kotor, tsummal yakulha, lalu makan, santap lagi. Jangan dikumpulin, ditaruh di pinggir piring, nanti dibuang, jangan. Nabi memberikan petunjuk makan itu. Wala yada'ha li syaiton, jangan kasih setan kesempatan untuk mengambil makanan itu. Biar enggak gemuk setan itu, biar kurus sehingga enggak mengganggu kita. Jangan kasih makan kesempatan setan untuk memakannya, menyantapnya. Ya. Ya kalau tanahnya berpasir ya jangan makan nang warung ya. Warung ngisor ke ladu, tiba mendoane tebluk. Kesi kepriwe ya. Katanya sekarang apa-apa suruh direbus. Minyak goreng mahal. Lagi sing tiba mendoan masa pun direbus kebelingan. Itu kemarin ada netizen yang seperti itu. Ada tokoh yang mengatakan ya udahlah rakyat itu harus apa-apa direbus. Ada yang nyeletuk itu kasih ini saya tunjukkan mendoan rebus. Ada mendoan rebus. Ya Allah ya. Itu. Jadi masalah makanan selanjutnya itu adalah kalau ada yang jatuh kotor kita ambil saja kemudian kita santap. Makan dengan tangan kanan, jilat jadi jemarinya, yang ada di piring sisanya diambil dengan tangan kemudian jilat. Ya. Kalau tangan kita ini memakai tangan kita kemudian dijilati, maka ini kalau tidak salah sebutkan di sini perkataan Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Ya. Dia mengatakan bahwa menurut beliau itu telah sampai kepadaku sebuah informasi sumber ya, dari beberapa dokter bahwa ruas-ruas jari jemari ini dengan izin Allah itu ketika digunakan untuk makan dia akan mengeluarkan enzim-enzim, cairan-cairan tertentu. Wallahu a'lam ya, itu dalam ilmu medis, mengeluarkan cairan-cairan tertentu, enzim yang akan membantu proses pencernaan makanan. Itu kalau makan pakai jari jemari. Kalau makan pakai tangan. Kalau dengan sendok tidak ada sendok mengeluarkan enzim, enggak ada, ya. Enggak ada. Maka ketika kita makan dengan ini, lambung kita akan terbantu dengan adanya enzim itu. Sehingga lebih afdal makan dengan tangan sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi, dan ini juga harus ya disesuaikan ya, disesuaikan. Jenis makanannya, tekstur makanannya. Lalu yang ke-8, tidak bernapas di dalam gelas saat minum. Nah nih, us minum saking cepetnya, jam itu kurang 5 atau mau sari gelas mangannya cepet, akhirnya cekukan. Kayak kan, makul nang kana. Jangan minum langsung glukuk. Nabi tidak demikian, ya. Kata Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Kalau kalian minum itu jangan bernapas di dalam gelas. Minum glokok itu enggak boleh kata Nabi. Ya. Tidak boleh. Bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di riwayat Anas bin Malik setelahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Nabi itu kalau minum itu bernapas 3 kali. Ini ada gelas penuh, minum, glek. Jauhkan gelasnya, napas. Minum lagi, glek, jauhkan gelasnya, napas. Minum lagi, glek, jauhkan gelasnya, napas. Jadi napasnya di luar gelas. Napasnya di luar gelas. Ya, paham Bapak Ibu sekalian? Wa yaqulu lakum, kemudian Nabi SAW bersabda, kenapa Nabi kalau minum itu bernapas 3 kali tapi di luar gelas bukan di dalam gelas? Innahu arwa wa abra wa amra, bahwa minum
dengan demikian itu lebih memuaskan arwah, itu lebih mengenyangkan ya, arwah. Lalu kemudian abra lebih menyehatkan. Ini Nabi yang mengatakan sendiri. Lalu kemudian amra lebih beretika ya. Jadi orang kayak sapi di gelondong. Sapi nang karep ditolan sing nakal lebone selang minum itu glukuk. Sapi ini gemuk banget. Berapa kintal? 1 kintal. Gede banget ya. Tapi ketika dikuliti, digantung, netes terus banyune. Nah, itu ya. Jadi kata Nabi, amra lebih beretika. Kalau kita melihat ada orang minum glukuk terus minum, kemudian napas di dalam gelas, itu kurang beretika. Kenapa? Karena seolah-olah dia kayak orang sangat kehausan. Tapi Nabi tidak, minum, dijauhkan gelasnya, minum lagi, jauhkan gelasnya, minum lagi, dijauhkan gelasnya. Ini lebih beretika dan lebih menyehatkan. Kalau nggak percaya silakan dicoba dan itu akan lebih mengenyangkan. Minum sekali akan cukup insya Allah. Ya. Minum kayak gimana Pak? Ora. Ya sekarang berarti kalau minum demikian ya. Kalau ada kawan yang seperti itu ingatkan. Minum jangan napas di gelas ya. Ya bukan batire pas mengsari gelas nggak bawa minum. Di sini belum ada minum ya. Temannya ada yang bawa minum gelas gede dari rumahnya. Lagi meler ya, minum. Nah itu kan gimana? Makanya para ulama menyebutkan di antaranya Ibnu Hajar, faedahnya itu apa? Menghilangkan haus, lebih menguatkan pencernaan. Lalu kemudian ketika seseorang itu sakit atau apa, itu biasanya adalah keluar dari hidung, napas itu. Penyakit-penyakit, kotoran-kotoran, makanya CO2 ya menurut ahli fisika, karbon dioksida itulah yang keluar, oksigen itulah yang masuk, kita hirup. Yang keluar karbon dioksida. Itu kan terkadang membawa kuman-kuman dan penyakit-penyakit. Maka tidak boleh, itu hikmahnya. Nabi bernapas di dalam gelas ketika minum. Yang terakhir, menutup wadah makanan. Ini tidak boleh disepelekan. Tidak boleh disepelekan. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau bersabda, "Auqu qirabakum, ikatlah kendi-kendi air kalian." Qirabah, gerabah. Zaman dulu itu kadang memakai kulit yang disamak, ya, disamak itu dikeringkan, kemudian dijahit, itu nggak bocor, maka bisa menjadi tempat minum dan nggak melar, tidak melar, karena sudah kuat, sudah disamak, sudah dijemur. Sudah dihilangkan itu sisa-sisa dagingnya. Nah, qirab itu terkadang ada penutupnya itu dari kain, ya. Ada pengikatnya, ada penutupnya. Auqu qirabakum, itu ikatlah kendi-kendi kalian, diikat. Nah, kendi itu tempat minum. Wadhkurusmallah. Lalu kemudian sebutlah nama Allah. Jadi kalau ingin menutup makanan jangan lupa bismillah. Tutup. Wa khammiru aniyatakum. Kalau qirab itu tempat minum, kalau aniyah itu bejana, isinya mungkin sayur, isinya mungkin lauk, isinya mungkin nasi. Maka bejana ini khammiru, khamr itu menutup. Maka khamr itu minuman-minuman keras dan seperti narkoba, mukhaddirat, itu bagian dari khamr. Kenapa? Karena menutup. Menutup apa? Menutup akal kita. Menutup akal. Maka di sini khamr itu artinya menutup. Khimar, perempuan yang memakai cadar itu penutup namanya. Khammiru, tutuplah bejana-bejana kalian yang berisi makanan. Wadhkurusmallah, jangan lupa baca bismillah. Walau an ta'rudu 'alaiha syai'an. Sekalipun andai misalkan ini kita punya baskom, tempat sayur, tempat TG misalkan, enggak ada yang buat nutup kecuali kata Nabi, sesuatu yang kecil itu bisa untuk syarat saja. Itu kasih di atasnya. Misalkan centong yang agak panjang, taruh di atasnya sebagai syarat bahwa saya sudah menutupnya. Tapi kalau sekarang kan nggak mungkin, setiap kita punya perabotan itu pasti ada tutupnya. Maka jangan lupa tutup itu. Tutup. Kenapa? Inilah hikmah Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Bisa jadi ada cicak, bisa jadi ada fuwaisyqah. Fuwaisyqah itu hewan perusak, fasik, seperti manusia fasik, manusia yang rusak. Ya, berbuat maksiat kepada Allah. Fuwaisyqah adalah tikus, hewan perusak dia, apa saja dirusak. Lampu pun dimakan kabelnya. Betul Pak? Betul itu. Makanya disebut fuwaisyqah.
tikus ya. Perusak-perusak negara itu fuwasiqah, itu ada. Tikus-tikus berdasi, jadinya aneh gitu ya. Nah, maka ini jangan lupa dan baca bismillah. Ya, baca bismillah. Sudah jam 8. Ya, artinya sekalipun misalkan itu tidak ada yang penutupnya, maka kasih sesuatu syarat, misalkan sendok yang panjang, cendong yang panjang dan semacamnya. Bahkan Nabi pernah mengatakan Aud itu semacam batang atau ranting atau kayu. Kayu untuk nutup di atasnya nggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Ya demikian ya tentang adab makan dan minum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini semata-mata kita meneladani Nabi SAW dalam semua hal, termasuk dalam makan dan minum. Ya, dan insya Allah ya mungkin tinggal satu pertemuan lagi ya Pak Haji ya. Karena pekannya lagi sudah Ramadan ya. Ramadan. Kalau Ramadan mungkin nggak ada ya, pengajian nggak ada, libur. Jadi insya Allah Senin depan kita bahas tentang masalah Ramadan ya. Mungkin saya kasih judul ini aja. Kenapa kita harus berbahagia dengan datangnya Ramadan? 2 pekan lagi Pak, nggak kerasa Ramadan. Kita semuanya dikasih panjang umur. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai Ramadan. Ya, karena kemarin saya pulang ke rumah bapak ke sana, tetangga, ya, tetangga adik kelas, suami pulang dari Jakarta malam, paginya nganter anak istri ke Sidarja. Mungkin ada yang dengar ya, ke Sidarja. Bawa anak istri mau ke kolam renang katanya. Pulangnya zuhur itu, kata saksi yang melihat katanya tuh bawa motornya kenceng banget. Kalau nggak salah nabrak bis, meninggal. Ya. Masih muda, anaknya baru 2. Anak yang di depan yang paling gede meninggal, si suaminya meninggal, anak yang di tengah nggak meninggal, istrinya nggak meninggal. Kan menyedihkan sekali ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari keburukan dan kita dikasih panjang umur, kemudian bisa memasuki Ramadan dan bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.